Selamat sore Bu Patris. Selamat sore Pak Ardi. Ya, ini teman saya enggak kesasar ya? Nggak Teman tahu kita ini. lagi Mungkin masuk masih tempat. kesandung. Saya salah ruangan tadi. Oh, halah. Ntar kita tunggu ya Pak Taufiknya. Oke, siap. Ternyata tadi masih di kamar mandi Bu. Ini sudah OTW masuk ke BOR. Kita tunggu sebentar nggih. Selamat datang Bapak Taufik. Selamat datang. Mohon maaf tadi masih ke belakang Bapak Ibu. Oke, monggo. Nggih. Yuk kita mulai nggih. Oke, Monggo Pak Taufik. pakai kanvanya siapa ini? Bisa saya, bisa jenengan, bisa Bu Patris, monggo terserah. Monggo. Yang komputernya nggak bisa nge-freeze maksudnya. Kalau saya kan sering nge-freeze toh. Pak Taufik aja. Oke, pakai saya ya. Oke, sebentar Oke. saya buka Canva. Sebentar. Mohon maaf, Arti ini tugasnya petunjuknya seperti apa nggih? Ini tugasnya nanti kita buat model kayak ini loh Pak, pemetaan tentang sumber daya yang ada di sekolah kita. Yang kita tak baca di sini itu kita buat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana manfaatnya dari aset-aset tersebut. Pembuatan daftar cara pengelolaan sumber daya. Oke, petunjuknya ada di chat. Belum masuk ya di chat dengan Pak Taufik dari Pak Zain tadi. Sebentar. Belum ada ya Pak. Bisa dikirim ulang mungkin di chatnya, di Kompas. Oke, sampun. Oke. Jadi kita nanti mengidentifikasi sumber daya dari daerah dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya, Pak. Oke. Membuat daftar cara mengelola sumber daya. Ya, sebentar kita lagi. Mulai. Yang pertama kita lakukan itu ini Pak, apa namanya? Mengidentifikasi aset utama di daerah.
ini salah satu atau gimana Pak ini? Semua aset yang ada ya, kita ambil Maksudnya semua. gini, maksudnya saya itu gini Pak Taufik, kita ambil satu sekolah atau kayak gimana? Kita ambil Gimana? saya mana? Kira-kira kalau saya kan di daerah Kerembangan Utara ini sendirian. Dan juga saya di sini baru 4 tahun ya, untuk menggambarkan potensi yang ada di wilayah saya itu masih belum bisa gamblang. Tapi bisalah saya usahakan untuk yang saya ketahui. Kalau Bu Patris dari daerah mana, Bu? Saya di daerah Randu, Pak. Randu itu? Kenjeran juga. Oh, Kenjeran. Kenjeran. Saya buta map Bu di sini soalnya. Kalau Pak Taufik? Pogot, Pak. Sama-sama. Oh, sama. Berdekatan ya, Pak. Berdekatan. Oh, Bu Patris sama Pak Taufik ini berarti berdekatan ya? Iya, Pak. Benar sekali, Nah, Pak. gimana supaya nanti bisa saya tinggal itu menganalisis dari daerahnya, kan karena kalau penggambaran daerah mungkin lebih gamblang panjenengan berdua nggih, yang berdekatan lalu juga kulturnya juga sama, kemungkinan sama. Kalau di tempat saya ini pasar, dekat dengan pasar. Dan juga dekat dengan ini JMP. Pak Taufik, kita tulis dulu tugas yang kita, habis itu tujuan khusus dari tujuan pembelajaran khusus hari ini tentang apa ini? Oke, sebentar. Pemimpin pendalam pengelolaan. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tugas yang mau kita bahas hari ini adalah identifikasi. Sebentar. Kita kelompok 3 nggih tadi saya. Iya, betul Pak. Nanti untuk anunya kita skip dulu ya. Oke, siap. Itu tulis di depan aja Pak, tulis yang iya. tadi itu. Yang paling depan. Wih, pasti yang apanya? orang. Yang tentang tugas ini kan kita bahas tentang apa? Ya, Kan di situ kan modul 3.2 ini kita belajar tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Habis itu yang kita bahas hari ini itu adalah identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Aset sekolah apa? Aset daerah. Aset daerah, Bu. Kalau dilihat dari tulisan yang tadi dikirimkan aset. sama Pak Zen itu bukan aspek, aset. Aset, Pak. Aset daerah ya, terlalu luas daerah apa? Ini ditulis ini apa namanya aja. Tujuan pembelajarannya? Ya Pak, tujuan pembelajarannya itu adalah CGP dapat mengidentifikasi. Oke, susah. CGP dapat mengidentifikasi. Oke, yang ada di ini ya. Mengidentifikasi berbagai sumber daya. Ya? Yang ada di LMS ya? Data LMS. Ini ya? Oke, CGP mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemandu. Iya itu Pak. Oke. Di copy langsung aja Pak. Iya sudah. Berarti ini kita buat dalam bentuk kolom tak ini? Nggak usah Pak. Atau gimana ini Pak Ardi? Enaknya gimana Pak Ardi? Enaknya kita ini aja buat tabel aja Ibu. Iya. Atau kita pecah satu persatu? Kayak apa saja yang ada di daerah kita, aset apa saja. Maksud contohnya, gini loh Pak, modal. Manusia, aset ini adalah modal. Yang pertama pasti manusia. Ya. Habis itu setelah manusia ada media sosial, modal sosial. Atau kita buat 2 kolom, misal satu aset, satu cara pemanfaatannya. Boleh seperti itu, lebih ringkas sih sebenarnya. Oke, sebentar. Gini Pak, kalau Pak Taufik, kalau menurut saya, kita kan tulis dulu modal-modal apa saja yang ada di daerah kita
daerah kita, yang di dekat daerah kita. Setelah itu baru kita jabarkan. Contohnya modal manusia seperti apa kita jabarkan. Oke. Modal sosial kita jabarkan. Itu loh Pak, maksudnya Oh saya. iya. Nanti kita berikan definisinya dulu Pak. Iya betul Ya. Pak. Kita tulis dulu modal apa saja yang ada di daerah kita, dekat sekolah kita. Bentar ya. Nggak usah panik Pak, nggak usah panik, tenang saja, tenang saja. Oke. Tenang. Aman. Tarik nafas, hembuskan, buang. Oke. Berarti ini ditulis dulu semua anu ya. Semua asetnya modal. dulu ya. Modalnya semuanya dituliskan dulu, baru kita jabarkan satu-satu. Oke. Kita tulis modal apa namanya? Modal pertama modal manusia. Oke. Terus yang kedua? Modal sosial. Selanjutnya? Modal fisik. Apa? Fisik. Fisik. Terus? Modal lingkungan alam. Bentar nggih. Modal lingkungan alam. Terus? Modal finansial. Terus? Modal agama dan budaya. Yang terakhir modal politik. Nah, pasti setiap daerah pasti punya modal politiknya ya. Nanti baru kita jabarkan dari ketujuh ini. Oke. Pak, enaknya itu kita ambil salah satunya atau kita jabarkan semuanya? Atau enaknya Kalau gimana? memang itu ada, nggak apa-apa kita jabarkan semua. Kalau memang itu ada. Maksudnya Kalau saya itu begini loh Pak. Okay. Kalau untuk definisi lebih baik kita jabarkan sekalian semuanya. Kalau untuk penyebutannya nanti sesuai dengan daerahnya masing-masing kan yang. Oh iya, maksudnya nanti kita jelaskan dulu ya Pak Ardi ya. Kita jelaskan dulu untuk definisinya masing-masing, kemudian nanti setelah kita sepakati daerahnya mana, lalu untuk asetnya bagaimana, itu nanti kita pilih Bu, sesuai dengan kemampuan atau modal yang ada di daerahnya. Oke, siap Pak. Berarti ini kita jabarkan satu persatu? Iya Pak, maksudnya modal sosial, modal manusia itu ada siapa saja di sana. Oke. Maksudnya terlebih terkhusus di sekolah itu siapa saja. Di daerah Bu, di daerah. Itu loh Pak, ada di sekolah Pak, modal di daerah sekolah Pak. Coba dibaca ulang lagi di ininya. Untuk sekolahnya, maksudnya ini untuk sekolahnya. Di daerahnya Bu, di situ dengan kondisi lingkungan serupa pada masing-masing peserta. Di daerah untuk sekolahnya Pak, di daerah untuk sekolahnya, yang ditekankan untuk sekolahnya. Ini ya tujuan pembelajarannya itu loh Pak. CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya. Iya, untuk sekolahnya, tapi daerahnya Bu yang kita soroti nanti. Oke, siap. Dari daerah nanti untuk sekolahnya maksudnya. Tadi
Nomor 1 itu adalah Modal manusia. Oke, nanti apa namanya? Ini penjelasannya apa ya? Modal manusia ini terdiri dari ada kepala sekolah, ada guru, komite, pengawas, siswa gitu loh Pak. Kita jelaskan semuanya di situ. Itu modal manusianya. Iya atau bagaimana Pak Ardi? Menurut Pak Ardi bagaimana? Pak Ardi? Oke. Untuk modal manusia ini kita ambil definisinya dulu, Bu. Lalu kemudian Baru kita jelaskan satu-satu. jenis-jenisnya apa saja, dari aspek mana saja yang nanti kita ambil dari modal manusia ini. Bisa dari pendidikannya, dari apa kemampuan beliau, kira-kira apa saja yang bisa kita ambil sebagai modal. Oke, siap Pak. Oke, sebentar, G. Oke, siap Oh, Pak. tenang saja, Pak. Kita tidak buru-buru kok. Justru kalau jenengan yang buru-buru, kita yang kasihan nanti. Ya, ya. Maaf loh Pak Taufik ya. Apa nih? Jadi ngetik lagi. Kalau kelompokan sama saya mesti ngetik ya Pak Taufik. Saya sampai sungkan nambahan. Aman. Tinggal copy paste gitu aja, ta. Iya, aslinya di ini ada Pak, di penjabaran itu. Cuma kalau kita Oh bisa iya, menggunakan, penjabaran yang kemarin itu ya Pak ya. iya, Iya. kalau kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri kan lebih enak. Betul. Oke, bentar. Ini nggak bisa pakai huruf kecil. Sabar sebentar, G. Diganti aja Pak ini tulisannya gitu. Oh, ini bisa. Berkualitas. Ini kalau kita menyebutkan satu-satu definisinya kayak panjang ya slide-nya Pak. Iya. Apa langsung Ardi. aja Pak? Apa langsung? Iya ya Bu. Gini aja, untuk definisinya itu nanti kita jelaskan aja. Kita jelaskan ketika kita ini paparkan gitu loh Pak. Kalau kita gitu. jelaskan di PowerPoint Presentasi kita, aja ya? ini terlalu panjang Pak. Ya, jenis-jenisnya dulu, Iya, langsung ke jenis-jenisnya. kemudian nanti pemanfaatannya. Begitu ya? Iya sih gitu Pak Ardi. Nanti kalau kita jelaskan satu-satu nanti ini. Kita tulis singkat-singkat aja. Nanti kita kan ditanya kayak gini-gini, nanti kita jelaskan aja. Iya, kayaknya waktu kita presentasi nanti muru sendiri. Iya betul Pak Ardi. Nanti kita ini. Muru itu apa, Pak? Kenapa Pak? Muru itu apa? Kayak Muru baca itu mulutnya berbusa Pak, berbusa. berbusa, Oh, alah. baca gitu loh Pak. Bacanya panjang. Oh, bacanya panjang. Tinggal Sampai aja berbusa-busa Pak. kita tulis singkat aja. Nanti pas ditanya kita jelaskan ini aja. Yang dijelaskan itu yang enak. Seperti ini cukup atau kepanjangan? Kayaknya nanti belum ke belakang Pak, sampai berapa itu? Sampai 7. Lah, sampai 7 itu nanti ada 7 slide lagi ke belakang, nggak kepanjangan. Ya. Lebih baik kita langsung aja Pak. Oke, berarti ini kita nanti jabarkan pas di slide ini ya? Iya Pak, iya Pak. Iya boleh. Oke, berarti ini langsung ke kolom saja ya? Siap. Ya, kita sepakati dulu daerah mana Pak yang diambil. Kecamatan, bisa wilayah. Ya, mungkin wilayah saja Pak Ardi, tapi yang istilahnya aset tersebut dekat atau terjangkau dari sekolah kita mungkin. Ya, yang bisa mendukung moda di sekolah maksudnya. Iya, bisa mendukung kegiatan anak-anak terutama yang di sekolah.
Iya, bisa mendukung. Oke. Kira-kira daerah mana ini? Kalau Bu Patri sama Pak Taufik ini satu kecamatan ya? Iya, Kecamatan Kenjeran, Pak. Satu Oh, Pak Taufik, kecamatan. Iya, satu satu kecamatan. kecamatan. Berarti ikut wilayah Kenjeran gitu gimana? Saya enggak tahu wilayah-wilayah sini soalnya, Pak. Wong saya kecamatan sini aja masih bingung. Hmm, Pak 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 siapa? Pak Ardi. Dalam. Kalau contohnya kita ambil daerah itu terlalu jangkauannya ini ya, maksudnya ambil kayak pas klik di mana, maksudnya contoh satu sekolah yang deket ya, gimana ya maksudnya saya nih sampai nggak. Jadi Enaknya gini Bu, gimana Pak untuk Taufik? Maksudnya saya mempermudah. itu mempermudah jangkauan daerahnya itu yang di mana Pak Taufik? Jadi nanti Gimana kalau yo enaknya yo? kita mengambil hanya lingkup dari sekolah, hanya menganalisis dari wali murid kita sendiri. Kalau cakupan dari wilayah, panjenengan berdua nanti bisa berkontribusi, Bu, Pak. Jadi gitu maksudnya. Oke. Jadi dengan karakter wilayah yang sama ya, kemungkinan sama, itu nanti kita bisa lebih banyak lagi sumber daya atau aset yang bisa kita jangkau. Sedangkan kalau dari lingkup Betul. sekolah kan, kalau misalkan yang diambil dari sekolah saya kan mayoritas pedagang sama kuli panggul ya, itu saja lingkupnya. Sedangkan di sekitar sekolah sendiri ada beberapa orang yang mungkin bisa diajak kerjasama, seperti yang di depan sekolah saya ini bukan wali murid, tapi beliau itu sering ikut di kegiatan-kegiatan kita karena kebetulan beliau juga RW sekaligus tokoh masyarakat di sini. Jadi seperti itu, Bu. Kira-kira Kalau gimana? di daerah saya, kalau di sekolah saya itu saya bekerja sama dengan pihak RT di sini, habis itu sekaligus pihak gereja. Di situ kan ada budaya agamanya, budaya sosialnya juga ada, politiknya juga ada. Di sini tuh Ya. ketika kami bekerja sama dengan bagian ini juga, aparat juga Pak, kan bagian politiknya juga. Pasti setiap sekolah pasti semuanya itu ada. Tapi pada akhirnya kan hanya untuk pemetaan di lingkup sekolah kita. Sedangkan di sekitar sekolah kita yang mungkin dia bukan wali murid ya, karena dia termasuk aset dari wilayah kita, itu yang akhirnya tidak terjangkau. Bagaimana? Enaknya ya kita ambil per wilayah aja, karena dengan asumsi seperti ini, wilayah tersebut berada di sekitar sekolah kita dan juga bisa kita manfaatkan dan juga orang tersebut bisa kita mintai tolong pada saat-saat tertentu. Ya. Oke, kayak contohnya kalau di sini di daerah saya itu biasanya kalau ada kegiatan minta tolong bagian keamanan dekat-dekat sini untuk membantu. Habis kalau di gereja itu kami sering bekerja sama. Itu ada kegiatan apa, saling mengisi gitu loh, Pak. Itu ya gimana, Pak? Kalau di Pak Taufik gimana? Sebenarnya ya hampir sama seperti itu. Mungkin nanti lebih beragam saja karena kita kan istilahnya diskusi. Iya, Misal, diskusikan misal kita ambil satu contoh aset atau modal yang ada di daerah atau sekitar sekolah. Gini, kalau manusia sekiranya di sekitar sekolah kita ini kan biasanya ada yang bekerja menjadi Babinsa atau TNI Polri, atau wali murid kita bahkan ada yang menjadi TNI Polri. Itu nanti untuk pemanfaatannya bisa kita gunakan untuk sebagai penyuluh di sekolah kita. Betul sekali Pak Ardi. Jadi lingkup tapi paling utama itu kan gini loh Pak Ardi, paling utama itu kan yang paling utama yang mendasar di tempat kita itu kan paling pertama kepala sekolah, guru, murid, itu habis itu pengawas, komite sekolah, itu yang paling mendasar. Iya toh Pak. Itu yang paling utama dulu kita dahulukan itu. Iya, kan jadi itu kita bekerja sama, ketika kita bekerja sama dengan mereka, pengawas, komite, itu kan kalau ada apa-apa di sekolah, pasti kita minta bantuan, harus bekerja sama, berkolaborasi. Kalau ada wali murid yang punya kenalan polisi atau tentara, kan kita ada kerjasama. Kalau mau isi ada acara apa, atau mau penyuluhan, kan tinggal aja kerjasama dengan wali murid untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk mau penyuluhan di sekolah kita. Itu Pak.
Yang mendasari Berarti- dulu. Ya. Berarti kita mulai dari yang paling dekat dengan kita dulu Iya, ya. yang paling dekat dengan kita itu apa Dari saja, gitu loh dekat Pak. berarti Jangan dari jauh-jauh dulu. Iya, ya betul. dari unsur dulu. Enggak, tadi kita kan baru di wilayah sekolah atau di wilayah daerah. Kita cakupannya nanti di wilayah daerah ya berarti. Iya, kalau contohnya kalau di daerah itu kan sudah luas. Kita nyangkupan di daerah kita sendiri dulu. Maksudnya contohnya di lingkungan kita siapa saja, ya pasti otomatis kepala sekolah, guru, siswa, komite, pengawas, dan siapa saja yang paling bekerja sama untuk hal-hal apa saja yang membuat menambah aset-aset apa ya, sumber daya yang ada itu siapa saja lagi, gitu loh Pak. Ya, tapi setelah dari sekolah nanti kita sepakat di wilayah nggih. Iya, bisa lebih luas, diperluas lagi. Berarti ini kita mulai sekarang, kalau memang sepakat dari wilayah, berarti sekarang kita mulai dari sekolah dulu. Kita ambil siapa contohnya? Dari sekolah berarti ya yang ada di lingkup sekolah kita sendiri, Pak. Guru ta? Iya, pertama kepala sekolah dulu Pak. Kepala sekolah dulu. Kepala sekolah, guru. Ini kolomnya cukup atau ditambah satu lagi misalnya jenis modalnya, modal manusia atau fisik atau apa gitu, atau cukup gini saja? Pak, nanti kepala sekolah kita jelaskan ya kayak gimana. Oke, berarti kita jelaskan ya. Contohnya aset apa saja? Itu ada kepala sekolah, manajemen sekolah. Pemanfaatannya ini? Pemanfaatannya apa nih? Sebentar. Kepala sekolah. Bentar, Pak. Yes, siap, Bu. Kualitas pendidikannya itu S1. Maksudnya di sini pemanfaatannya itu sebagai apa ya, pembuat aturan, habis itu sebagai manajer dalam suatu sekolah atau gimana Pak? Ini boleh tanya enggak? Boleh. Sudut pandangnya ini kita sebagai apa ya? Kepala, maksudnya Pak, gimana? Sudut pandang kalau kepala sekolah berarti kepala sekolahnya enggak usah ditulis gimana? Kita sebagai pemimpin sebenarnya, Pak. Iya. Karena kita menyebutkan dari lingkup sekolah dulu, berarti kita dari tombak tertingginya dulu. Tombak tertinggi kita itu kepala sekolah, Pak. Tapi kalau memang disepakati tidak perlu kita mengesampingkan karena sudah menganggap bahwa kita sudah menganalisis aset sebelumnya ya. Berarti kita langsung ke wilayahnya saja yang ada sekitar sekolah. Berarti kita menganalisis orang-orang yang memiliki potensi yang ada di sekitar sekolah. Maksud saya gitu juga sih. Kalau kita sebagai pemimpin kan berarti kita anggap kita ini sudah menganalisis apa yang menjadi aset dari sekolah kita. Terus baru kita sekarang ini menganalisis yang ada di wilayah. Iya, Pak. Maksud saya seperti itu gimana? Enggak apa-apa, Pak. Terserah aja. Berarti kita ambil contohnya apa namanya ya? Kalau instansi itu masuk ke modal apa ya? Instansi itu modal manusia, Pak. Instansi. Kayak contoh instansi itu modal puskesmas, sosial, atau kepolisian tadi. Oh, itu kalau dengan instansi atau lembaga itu masuknya ke politik, Pak. Iya, politik ya. Oke. Oke. Kita tulis apa ini dulu? Ayo satu. Kita mulai dari apa ini? Aset modal manusia tadi itu. Bisa manusia, bisa enggak. Kita sebenarnya random saja. Misal kayak pasar tadi. Sekolah saya juga dekat pasar. Pemanfaatannya kan bisa dijadikan sumber belajar untuk anak-anak, mungkin pada materi jual beli atau proses distribusi barang dan lain-lain, kan seperti itu. Oke, kalau saya sih gini Pak, mulai dari pekerjaannya dulu, kemudian nanti kita analisis untuk pendidikannya,
rata-rata pendidikannya bagaimana di wilayah tersebut, cakupan pendidikannya, kemudian pemanfaatannya nanti per profesi, nggih, monggo kalau dari pengaruhnya beliau, nggih, enggak apa-apa. Kita mulai dari Seperti apa ini? contoh kalau di sekolah saya, Pak, Ardi, dari Pak sekitar Ardi, wilayah sekolah. Pak Ardi, contohnya kalau wilayah sekolah, kita kan harus model kayak kita sensus penduduk dulu. Kita lihat iya, kalau contohnya kita kalau maksudnya gini, tadi kan Pak Ardi bilang mau ke daerah. Daerah itu maksudnya di sini kita lihat, kita jelaskan aset apa saja yang ada di daerah tersebut. Pertama modal manusia. Manusia itu sebenarnya kan ada punya profesi kan masing-masing, pasti ada banyak tuh Pak. Iya. Nah, di situ tuh di situ ada pedagang. Pedagang ini bukan berarti dia pedagang, bukan berarti dia lulusan SD, SMP, atau SMA. Pasti ada juga yang S1 tapi dia larinya ke pedagang. Gitu toh Pak. Kita harus lihat juga ke asetnya situ. Tapi maksudnya saya di sini kita secara spesifik aja. Yes, supaya lebih mudah kita tentukan profesi. Kenapa, Bu? Kayak gini kan terlalu luas. Kayak contohnya daerah mana yang mau kita ambil. Kalau contohnya daerah Kenjeran luas, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Kalau misalkan luas kita tentukan lingkupnya nanti kan yang ada di sekolah panjenengan berdua. Enggak harus satu kecamatan nanti. Kalaupun lingkupnya luas kan nantinya untuk di politik kita di Puskesmas itu bisa nanti kita kerjasama. Sedangkan kalau di sebelah sekolah panjenengan misalnya kita kerucutkan dengan wilayah yang lebih kecil atau di sekitar sekolah dengan radius tertentu, kalau tidak ada Puskesmas berarti kan salah satu nanti kosong atau tidak ada aset yang lain. Oke, siap Ardi. Kita ambil apa yuk dulu? Kita ambil pasti ambil modal manusia dulu, Pak. Kecamatan dulu yuk, di mana yuk ini? Kita tentukan biar nanti enggak lari-lari lagi. Iya. Apa kira-kira yang bisa kita tulis di situ? Di sekitar panjenengan rata-rata pekerjaannya apa saja Pak? Jenengan tulis sama Bu Patris yang ada di sekitar sekolah. Kalau saya sih pedagang sebagian besar. Sebagian besar pedagang Pak. Yang mau saya lihat di sini tuh kita ambilnya di sekolah dulu Pak. Maksudnya saya itu sekolah. Sekolah nanti kita jelas. Di sekolah contohnya tuh Pak. Sekolahnya Pak Ardi modalnya guru. Guru ini kualitasnya seperti apa? Ijazahnya bagaimana? Dan setiap guru itu punya kemampuan apa? Nah, di situ kita olah, Pak Ardi. Ya, boleh. Ya, gimana gitu Pak Taufik? Gitu juga boleh. Kalau ke kecamatan, kita disuruh untuk melihat kayak kita sensus, Pak. Kayak kita melihat keseluruhan. Sebenarnya aset ini kan apa ya? Tidak harus benda hidup. Ya, maksudnya harus bisa berupa bangunan atau bisa berupa lingkungan alam yang intinya bisa kita gunakan untuk apa ya? Kegiatan kita di sekolah, untuk kemajuan sekolah istilahnya seperti itu. Jadi nggak harus berupa apa benda hidup atau fisiknya seperti apa, seperti itu, mungkin lebih luas saja. Oke, jelas. Gimana Pak Ardi? Yang pertama, Pak Ardi gimana? Kita tulis guru tak? Guru berarti. Jadi kita anggap guru kita juga termasuk aset yang ada di daerah. Ya. Kita termasuk. Masuk jenis aset yang manusia tadi, modal manusia. Pemanfaatannya? Dia bisa mentransferkan ilmu kepada peserta didik. Selain mentransferkan ilmu, dia juga mendidik. Gimana Pak Ardi? Manfaatnya? Kalimatnya apa ya? Pak Ardi? Ya Bu. Kalimatnya bagaimana? Nah itu, saya juga mikir. Kalau kita anggap ini guru yang ada di sekolah kita, berarti ya mendukung kegiatan sekolah dan juga melaksanakan pembelajaran. Iya, yang berpusat pada peserta didik gitu. Ya boleh tambah gitu. Ini? Iya, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terlalu jelimet.
Kemudian selanjutnya, Lalu pekerjaan lain Pak yang ada di sekitar sekolah Pak? Ya, di kalau sekitar saya sih daerah yang pedagang lain. tadi, pedagang, Apa kemudian ya kayak karyawan itu ada, kayak karyawan pabrik dan apa namanya, kemudian ya karyawan lah. Selain pedagang, karyawan seperti itu Pak Ardi. Yang paling besar. Tapi yang paling besar memang pedagang kayaknya. kalau pedagang sama apa tadi Pak Iya. karyawan nih, itu pemanfaatannya bisa nanti diajak kolaborasi mungkin Pak ya dalam kegiatan sekolah. Jadi untuk yang pedagang itu pada kegiatan P5 mereka bisa membantu untuk mencarikan bahan-bahan untuk kegiatan proyek. Jadi berkolaborasi dengan sekolah gitu Pak dalam kegiatan sekolah. Untuk yang karyawan bisa juga mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Oke. Hampir serupa. Ini untuk yang dari dalam sekolah cukup guru atau ada usulan lain Bapak Ibu? Aset Kalau yang di di sekolah dalam itu murid, komite, pengawas. Komite juga tak? Iya toh Pak. Nanti Kita kan kalau tulis ya. komite, Komite, kemudian pemanfaatannya itu sebagai apa? Komite kalau di sekolah saya pemanfaatannya untuk sekolah sendiri dan lingkupnya itu hanya penghubung, bukan hanya sih, sebagai penghubung dari sekolah ke wali murid dan lingkupnya itu nanti terbatas hanya untuk keuntungan sekolah saja. Hanya satu arah maksudnya. Tapi di sisi lain wali murid juga merasakan dampaknya. Iya, tapi itu ada kerjasama. Iya, kerjasama antara wali murid dan juga sekolah. Pihak sekolah itu baru terasa dampaknya nanti. Oke, setelah itu pengawas. Pengawas itu kan luas toh dia nanti. Sebagai apa Pak Ardi? Jadi untuk pengawas sendiri itu kan secara kedinasan Bu. Jadi saya juga bingung untuk pemanfaatannya apa ya dimanfaatkan untuk sekolah. Maksudnya pemanfaatan pengawas itu kan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan itu tuh dari dinas, habis itu ke kecamatan, dari kecamatan ke sekolah toh Pak. Kedinasan. Tapi untuk sumber daya kan masih bingung saya juga untuk sumber daya. Kira-kira apa yang kita bingung. Murid itu sudah menjadi satu kesatuan dari lingkup sekolah. Sebenarnya itu guru, kemudian apa, komite dan lain-lain itu termasuk sumber daya dari sekolah, bagian dari sekolah sendiri. Sedangkan kalau sumber daya yang saya pahami kemarin itu adalah orang-orang yang ada di sekitar sekolah atau wilayah kita yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan sekolah. Maksudnya kan itu kan kalau pengawas itu kan meningkatkan mutu sekolah juga tuh Pak, pengawas. Dia kan dari pengawas luar. Ketika dia datang, dia menyampaikan keinformasian dinas kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas mutu di sekolah tersebut tuh Pak. Itu juga salah satunya Pak. Ini pendapat nggih. Menurut pemahaman saya yang sumber daya ini atau aset ini itu bisa dari dalam atau di luar lingkungan sekolah kita. Itu. Kalau jadi kita menganalisis ini kira-kira Oke Pak. Kalau menurut Pak kita Taufik sama Pak profesinya ini.
kita tulis profesinya gini, tak pedagang misal. Pedagang gitu. Nah, pedagang. Kemudian kita tidak menganalisis dari tingkat pendidikannya ya. Kita Enggak, memanfaatkan mungkin Ambil pedagang lebih ini manfaatnya untuk memanfaat apa? kontribusinya dalam Untuk kegiatan sekolah apa? pembelajaran atau kemajuan sekolah mungkin. Apa ini Pak menjadi Pak narasumber? Taufik, kalau untuk pedagang, kalau untuk sekolah kan itu kan sudah di luar toh, di luar dari ranah sekolah toh Pak. Kalau ini kan kegiatan yang ada di dalam sekolah. Maksudnya untuk sekolah itu apa? Pedagang. Dalam Yang kita ambil, yang kita petik untuk kegiatan kita di sekolah ini. Yang manfaatnya apa? Pasar itu untuk pembelajaran gitu ta? Sumber belajar. Oke. Contohnya kan kalau pasar-pasar kayak itu kan sumber belajarnya kurang, Pak. Kayak pasar apa? Atau ini Bu, untuk sebagai narasumber dalam kegiatan ekonomi. Jadi orangnya ini bisa membagikan pengalamannya menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan, menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi seperti itu. Biarpun bukan bagian dari sekolah, tapi beliau itu bisa mentransferkan maksudnya menjelaskan pengetahuannya, ilmunya tentang bagaimana tentang pemasaran di pasar gitu tak Pak? Berbagai pengalaman. Oke, siap. Jadi bukan harus orang yang memang memiliki pendidikan tentang perdagangan, tidak secara teori, tapi beliau ini memang mempraktekannya dan juga memahami betul bagaimana prinsip dari pasar itu sendiri. Seperti itu Bu. Jadi narasumber kalau di tempat saya manfaatkan sebagai narasumber. Itu termasuk aset dari wilayah kita. Iya, aset wilayah benar. Oke, aset wilayah. Terus ada juga yang dari luar sekolah itu yang bisa kita manfaatkan untuk sekolah, seperti Pak Taufik tadi karyawan, G. Dari karyawan itu kita bisa ajak berkolaborasi juga di sekolah dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Contohnya ini untuk karyawan pabrik kemarin itu produk apa ya kemarin yang kita minta tolong untuk ke sini, produk susu Bu. Produk susu kita minta tolong untuk memberikan penyuluhan kesehatan di sekolah, dan beliaunya juga bersedia untuk mengajukan proposal kita ke perusahaannya. Terus ditindaklanjuti oleh perusahaan dengan mengirimkan beberapa orang ke sekolah kami untuk membagikan produk, kan itu juga termasuk aset dari wilayah, bukan dari sekolah loh, nggih. Karena beliau ini bukan wali murid, tapi karena ada aset dari wilayah kita kan bisa manfaatkan untuk hal-hal penunjang pendidikan kita dari daerah Bu maksudnya. Iya benar. Gimana Bu Patris dan Pak Taufik kalau seperti itu yang ada di wilayah saya, nggih? Kalau di daerah panjenengan mungkin apa tadi untuk Pak? Para karyawan nggih? Nggih, karyawan Pak. Menjadi narasumber bisa menjadi narasumber atau menjadi kontributor Pak dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kontributor itu maksudnya mereka mengadakan acara dalam lingkup sekolah untuk kegiatan yang berhubungan dengan bidang mereka. Contohnya makanan kesehatan ataupun budaya sarapan itu kemarin dari susu, Pak. Ya. Kita bahaskan partner di mana ya? Partner atau sponsor? Partner atau sponsor. Penyelenggara acara, penyelenggara acara budaya sekolah atau budaya harapan, gitu. Pak Ardi, Pak Taufik, Pak karyawan itu maksudnya kayak gimana ini? Karyawan itu ini Bu, orang yang bekerja di suatu perusahaan, kemudian beliau ini memang sudah bekerja di tempat tersebut cukup lama. Jadi pegawai Bu, istilahnya pegawai. Maksudnya dalam kegiatan, maksudnya dalam hal apa dulu? Maksudnya terus karyawan kan luas toh Pak. Secara spesifiknya aja karyawan apa gitu loh. Kalau kita omong karyawan itu kan secara luas.
Ini kan kita jelaskan Oke. enaknya gimana? Kalau kita kerucutkan nanti karyawan, ada karyawan pabrik susu, Kan karyawan maksudnya pabrik begini loh mie. Pak, yang terdekat buat kita itu karyawan apa dulu? Ini kan kita ngomong karyawan kan secara luas. Yang dekat Iya, dengan daerah memang kita tuh karyawan apa gitu loh. Maksudnya saya Iya, jelaskan tuh karyawan apa. kayaknya gini. Mohon maaf, kayaknya apa ya? Di antara kita ini pemahaman tentang aset atau sumber daya ini masih agak beda gitu loh. Makanya apa ya? Untuk gini. penentuan ini termasuk aset atau tidak dan pemanfaatannya itu agak Suaranya Pak Suaranya Taufik. Pak Taufik. agak Orangnya dredeg, laptopnya melon dredeg loh. rancu gitu loh. Iya, Gimana ini maksudnya Bapak saya Ibu? tuh kayak model kasar tadi kita cuma model masih di aset modal manusianya aja. Iya Pak Ini Taufik. itu bisa berupa modal tadi. Iya, memang kita agak sedikit beda pemahaman mengenai aset atau modal atau sumber daya ini sehingga dalam penentuan contoh ini kita agak apa ya, perlu diskusi agak panjang gitu. Iya, makanya. Gimana ini? Pak Ardi, enaknya gimana? Karyawan ini Jadi gimana Pak? dulu Bu, Pak, kita tentukan dulu ini sekolah apa daerah. Kalau memang daerah, kita tentukan daerahnya. Ini Kalau memang sekolah, pendapat kita nih, tentukan Bapak sekolah. Ibu, mohon dikoreksi. Iya. Menurut saya nggak harus ya itu tadi, nggak harus berupa benda hidup kayak pedagang apa namanya pasar, padahal lingkungan alamnya. Iya, saya mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik. Maksudnya saya di sini, tadi kan Pak Ardi bilang karyawan. Karyawan ini kan terlalu luas. Maksudnya saya secara spesifik aja ketika kita mau menyampaikan karyawan. Karyawan nanti ditanya, karyawan apa? Yang terdekat dengan sekolah kita ini karyawan apa dulu gitu loh Pak. Yang berkontribusi memberi aset ke sekolah itu seperti apa gitu loh. Karyawan itu kan luas. Karyawan apa saja kan di sekolah kan juga ada karyawan, di pabrik juga ada karyawan, semuanya banyak. Karyawan apa dulu yang terdekat, yang berkontribusi, yang paling utama, yang terdekat. Yang bisa kita ajak untuk berkontribusi ya Bu. Ada banyak jenis karyawan dan juga tergantung dengan kebutuhan kita. Jadi kita spesifik kalau menyebutkan satu jenis karyawan itu nanti kita harus menyebutkan karyawan-karyawan yang lain. Sedangkan kalau kita menyebut karyawan, kita nanti bisa memetakan kira-kira. Pak Taufik. Kalau kita menyebutkan pabriknya gimana Pak Ardi? Misalnya iya, tuh produk betul. susu. Kalau kita Ini menyebutkan pabriknya yang pernah berkontribusi gitu dengan saja. sekolah. Oh gitu dah. Gimana iya. Pak? Betul Pak jadi, Taufik. Kalau karyawan kan luas. Jadi narasumbernya itu ya karyawannya dari pabrik tersebut atau sponsorshipnya itu berupa penyelenggara kegiatan di sekolah kita. Tapi kita sebutkan pabriknya saja gimana? Betul Pak. Boleh Pak Taufik? Bisa disepakati kalau memang kita sepakat diskusikan kembali. Yang di sekolah Pak Ardi ini produknya susu nggih? Yang bekerjasama dengan sekolah. Iya Pak, produk. Kita tergantung program. Yang kemarin terakhir ini produk susu Pak. Itu agak rutin atau maksudnya kegiatannya rutin atau hanya insidental seperti itu? Jadi kegiatannya diusahakan setiap tahun itu 1 kali untuk beberapa orang-orang yang kita minta kerjasama itu. Terus kemudian berarti termasuk ada juga dari produk-produk makanan. Berkontribusi juga.
Berarti ini saya tambahin menjadi narasumber tentang proses produksi ya. Budaya Pak, lebih ke budaya sebenarnya. Untuk penunjang kegiatan juga saat saya kegiatan P5 itu kadang-kadang kita gandeng untuk sponsorship juga. Jadi ada beberapa jenis karyawan, Pak. Maksudnya gini aja Pak Ardi, sebut salah satu yang sering dilakukan gitu loh aja. Kalau kita sebutkan semuanya, kan berbagai, ada yang setiap tahun, ada yang sekali-sekali berkontribusi gitu loh Pak Ardi. Kalau yang rutin itu ya dari susu Milo tentang susu budaya aja ya. Kan ini kan rutin, berkontribusi rutin di mana dia menyampaikan proses produk dari susu tersebut, menyampaikan bagaimana cara pembuatan susu, apa saja di sana, itu ya Pak Ardi. Kelebihan, kekurangan, kemudian juga budaya untuk sarapan dan juga dilengkapi dengan susu sebagai penunjang seperti itu loh contohnya Pak. Siap Pak. Bu Patris. Loh kok hilang? Sinyalnya Pak. Waduh, hilang Pak Taufik. Kita ini masih muda. Kita baru satu slide Pak Taufik sudah hilang. Ini mereka ada yang sudah sampai di modal sosial, modal. Oh, enggak apa-apa. Kita kan enggak kejar-kejaran. Kita kan menyepakati. Santai tapi slow tapi pasti. Iya, yang penting tajam, Bu. Pak Taufik seperti pokoknya kita berdoa supaya laptopnya enggak jatuh, Bu. Ya ampun Tuhan. Barangkali loh ya, takutnya nanti jatuh lo kan banyak hilang, Mak. Waduh. Kayaknya sinyalnya ini, Pak. Oke, bentar lagi mungkin masuk. Lama ya Pak Taufik? Iya, kayak ini internetnya hilang. Ini kembali lagi. Selamat datang Bapak Taufik. Apa yang terjadi kiranya? Mohon maaf. Ini saya baru saja WA panjenengan. Sinyalnya biasa. Ini gara-gara kita dari tadi sampai sinyalnya tidak bersahabat ini nih. Mohon maaf ya. Iya, sinyalnya loh kok muter-muter tadi. Oke, bisa kita lanjut? Lanjut. Ini tadi mohon maaf untuk Pardi pemanfaatannya sebagai narasumber dan sponsorship ya. Sampun gini ke? Oke. Ya, berarti kita lanjut ke aset yang selanjutnya. Apa kira-kira Bu Patris mungkin dari daerah sini kita masukkan juga? Aset selanjutnya itu kayak apa ya? Gereja boleh? Pemanfaatannya? Maksudnya tempat ibadat. Pemanfaatnya itu adalah di mana sebagai tempat ibadat. Yes, tempat ibadat aja. Kak, aset ini kan kayak kemudian pemanfaatannya biasanya? Sebentar. Aset kenapa? Ini kayak model kayak benda hidup. Benda hidup, aset modal manusia ini. Kita kan bahas tentang modal manusia apa ini? Udah nanti. Ini kita bahas tentang apa ini? Kita bahas tentang apa ini? Biotik tentang semuanya saja. Semuanya. Tentang 7 modal itu boleh masuk, Bu? Lah, enggak, Pak. Nanti kan kita buat lagi. 7 modal itu boleh. Apanya? Semuanya masuk gini. Maksudnya saya tadi itu modal manusia itu kita bahas siapa saja.
Habis itu modal sosial siapa saja, maksudnya Slide contohnya dulu, kayak gini loh Pak. slide sebelumnya Pak, Maksudnya slide sebelumnya saya dulu, tadi jangan ke slide sebelumnya. Maksudnya gini, modal kalau manusia kita itu buat siapa misal saja. yang Ya, chat lagi. Tardi? Lagi. Ini sepertinya belum bayar wifi Pak Taufik. Maksudnya tadi itu saya itu Pak, kan kita bahas tentang 7 modal. 7 ya. modal di mana Nah, ada modal di sini manusia, Pak Taufik, modal Pak Taufik di situ di atas itu jenengan berikan keterangan modal manusia atau aset manusia boleh. gitu loh Pak. Maksudnya saya itu maksudnya gini loh Pak. Tadi pemahaman saya, kita kan ada 7 modal. Ada modal manusia, fisik, finansial, politik, agama, dan budaya. Nah, di situ Iya. kita ambil satu-satu dulu, kita bahas modal sosial, modal manusia ini siapa saja yang ada di sana. Setelah kita bahas selesai, kita tutup, kita lanjut ke modal sosial. Modal sosial ini apa yang mau kita bahas di sana. Oh, Nah, gitu. alah. Itu, Gitu Pak. dah maksudnya. Makanya saya tadi Ya, lelan di sini tuh karena saya kok ada pabrik susu kayak gitu. Maksudnya saya tuh modal manusia ini karyawan pabrik susu Oh, harusnya itu. maksudnya saya tuh tidak seperti ini, Karyawan Pak. oke. pabrik susu. Jadi di atas itu diberikan keterangan Pak, modal manusia. Oke. Nek ngono yo Modal manusia itu baru siapa jelas. saja, pemanfaatnya apa gitu loh, Pak. Oke. Pak Taufik mikir seleter, aduh. Ini Sabar Pak kayaknya Taufik ya, sabar. ngantuk kayaknya iki San. Berarti kalau ini Yang ngantuk. Gini loh, Pak. nah, Jangan pakai bagan aja. Jangan pakai apa aja, bagan. Tidak usah pakai bagan. Kita gini aja, kita model kayak bentuk apa ya? Kita jelaskan. Kita kan tadi sudah bahas 7 modal. Modal manusia yang kita bahas pertama. Modal manusia itu siapa saja. Di situ kita tulis apa-apa saja yang ada di dalam modal manusia. Sudah selesai kemudian kita bahas. pemanfaatannya. Iya, gitu, Pak. Makanya saya bingung. Oh, modal manusia, nah, gitu, Pak. Menurut Adi Iya, gimana? Pak. Pakai narasi saja? Iya, pakai narasi Boleh, aja, Pak. pakai Jangan narasi, usah pakai boleh, Pak. bagan. Untuk memudahkan jenengan juga ngetiknya nanti bisa banyak menyebutkan bisa pakai koma aja, Pak. Iya, betul. Kalau kayak bagan gini kan terlalu sempit. Sabar, Ge. Sabar, Pak Taufik, sabar. Kita enggak buru-buru, tenang saja. Santai. Khawatirnya jenengan nanti keluar lagi nih. Ngono nggak ngomong kayak mau. Nah, tadi Kita jangan mau kayak ngomong gitu. kan Pak sebenarnya, Pak. Jangan. Itu loh, suaranya Pak Taufik hilang muncul itu loh. Ya, sebentar ya. Cara sekaligus gitu. Ya, jadi ini ditulis Maksudnya, modal, pertama modal apa dulu yang kita analisis. Oke, modal manusia. Oke. Dibahas di dalam itu apa Makanya saja yang terdapat di modal kok miss sosial. aja dari tadi ini kok kayak apa ya? Makanya saya kok nggak paham kok dari tadi. Ya, soalnya Makanya saya kadang bingung. yang di sini itu apa namanya? Apa jaringannya itu kadang suaranya panjenengan itu agak putus-putus juga. Misalnya guru nggih tadi nggih. Guru. Guru itu kualitasnya apa saja. Jangan manfaat, Pak. Jangan tulis manfaat aja. Kualitasnya apa? Guru melakukan kualitasnya di sekolahnya di daerah kita itu kualitasnya pasti S1 semualah. Atau ada yang SMA? Kualitasnya bagaimana? Pengalamannya apa saja? Gitu loh, Pak. Maksudnya saya. Ditulis contohnya, gitu gitu, Pak. Kalau tertawa jangan ditutup mic-nya. Ya, los ya. Oh, enggak. Saya justru melihat ini. Rata-ratanya pendidikannya S1. S1-nya enggak strap, Pak, langsung S1, Pak. Ini. Terus? Yes.
Apalagi? Nah, kemampuannya bagaimana? Pasti semuanya pasti memahami IT toh. Pasti nggak gimana? Enggak semua sih. Nggak semua, pasti ada beberapa ya. Sebagian sudah memahami IT gitu aja. Silakan Pardi, supaya jangan ngantuk. Komite ditulis? Iya, komite tadi ditulis juga. Yang ini kan enak. Maksudnya dari tadi seperti itu. Ini kok rotok bulat ya, mau saya mikir. Makanya saya tadi kok kayak gini. Saya maunya seperti ini, Pak. Terus karyawan tadi ya? Ya. Pengawas. Atau apa? Pengawas nggak usah. Karyawan susu. Karyawan pabrik susu, jangan karyawan susu loh ya. Bahaya Karyawan nanti. susu toh, Pak. Karyawan pabrik susu ya, wes. Ya. Bahaya nanti bacanya kepleset. Karyawan susu. Oke. Oke. Pak, kontribusi aset. Kalau komite juga termasuk sih, Pak, menurut saya. Ini sudah ditulis. Oh, komite sudah. Komite. Oh, ya wes. Pengawas tidak usah. Pengawas gimana Pak Ardi? Sepertinya enggak deh. Sepertinya enggak. Oke, wes nggak apa-apa. Ya wes sudah, itu habis itu sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke modal sosial. Ke modal apa? Tadi yang kedua. Sosial. Itu yang modal kedua itu sosial. apa? Modal sosial. Oke. Modal sosial di sini kita kayak kepanitiaan, menyusun kepanitiaan gitu loh, Pak. Kepanitiaan di mana menyusun suatu kegiatan untuk kelancaran pada tingkat sekolah tersebut. Itu gimana? Atau bagaimana, Pak Ardi? Modal sosial ini dimaknai dengan norma atau Amin. Amin. Modal sosial ini kan kita bahas tentang kedisiplinan, habis itu apa? Kepanitiaan. Itu kan termasuk modal sosial, Pak. Atau bagaimana, Pak Ardi? Atau komunitas juga termasuk modal sosial, Pak. Ibu. Kalau saya tadi yang terbayang itu malah KKG, MBM. Iya, KKG, MBSD, MGMP itu PGRI. Ya, tuh. Itu yang terbayang di saya malahan. Ini Pak Taufik itu diam aja ya. Rapat orang tua wali murid. Pak Taufik kok diam aja. Hilang Taufik kepris lagi Pak Taufik. Gara-gara kemu itu tadi hilang. Gini aja Pak, kita ketik kasih Pak Taufik yang ini aja. Masukkan di slide aja, supaya cepat. Sakno ini Pak Taufiknya. Tuh kan, hilang kan. Iya. Kita minta itu aja Bu, akses ke slide-nya aja. Tak WA aja ya. Hanya kasihan loh, lama-lama kita nggak bisa selesai ini nih. Iya, kita minta link slide-nya aja. Tak WA dulu. Nanti coba dengan itu sambil ngetik. Halo Pak.
Kenapa Bu katanya Bu? Sinyalnya Pak, internetnya lagi error internetnya. Pakai WiFi apa pakai seluler? Kayaknya pakai WiFi itu Pak. Pak Ati, Pak Sen, saya izin ke belakang sebentar ya. Inggih, silakan Monggo Bu. Bu, silakan. Saya juga masih error Bu katanya Bu. Sebentar diusahakan untuk masuk. Oke, siap Pak. Ini juga tadi sudah di WA. Sudah dikirim linknya Bu belum? Belum.
Bu, kira-kira kalau kita sambil nunggu Pak Taufik ya, kira-kira untuk modal sosial itu nanti apa saja Bu yang pertama? Tak Nanti ketikir. kita bahas tentang itu tadi Pak, apa namanya? Tadi tentang asetnya, tentang aturan. Habis itu apa ya? Kegiatan yang itu loh Pak. Sebentar. Maksudnya berfokus kepada aturan gitu Bu. Tentang kepanitiaan gitu kan sosial toh. Sosial kepanitiaan, membentuk panitiaan kegiatan untuk mengelola kegiatan yang ada di sekolah dengan berjalan dengan baik gitu loh. Atau gimana Pak? Sebentar Pak. Ini Bukan sudah menjaga Pak sama. Taufik sudah kirim Oh, sebentar. iya. Tak ini aja. Sebentar ya Pak. Oke, tak Siap. masukkan. Masih loading. Oh ya wes. Sudah. Tak masukkan dulu di sini. Sudah kelihatan Pak? Belum Bu. Oh, sudah. Yuk, lanjut. Oke. Tadi modal Itu sosialnya kita modal akan bahas sosial. tentang apa ya? Yang di sebelah. Oh iya sudah duplikat ya. Apa saja ini Bu? Kepanitiaan Kepanitiaan. untuk sebuah kegiatan gitu loh. Kan pasti kita akan membentuk sebuah panitia toh Pak. Untuk membuat sebuah kegiatan yang dimana untuk asetnya untuk kebermanfaatan untuk sekolah, juga ke masyarakat atau gimana Pak? Itu melibatkan guru-guru. Melibatkan guru, melibatkan pihak yang lain juga tuh Pak. Untuk jangka Gimana? panjang ya. Ini kita bahas kayak gimana? Maksudnya saya itu di sini aset sosial di sini itu kepanitiaan kegiatan sekolah, di mana dibuat untuk kepentingan sekolah agar dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan yang kita atur itu bisa berjalan dengan lancar. Bukan dari, oh kalau saya bahas dari luar lagi nanti jadi perdebatan lagi malah. Enggak apa-apa, maksudnya gini loh Pak, maksudnya kita kasih pendapat aja. Ya, Kalau kalau apa, saya ini Bu, pandangan saya itu tentang komunitas atau suatu gini aja ya, kegiatan. PPG, KKG aja ya Pak ya. KKG boleh, KKG KKG, kecamatan biasanya kan. KKG kecamatan ya. Ya, Tulis singkatannya dulu ya Pak. Nah gitu tak Pak. ya boleh Bu. Ini Kecamatan, pemanfaatannya sebagai apa ya? Sebagai wadah ya Pak ya. ya sebagai wadah komunikasi. Guru di masing-masing daerah gitu tak? Iya, di masing-masing daerah. Masing-masing sekolah apa masing-masing daerah ya? Masing-masing kecamatan ya? Masing daerah boleh, di masing-masing sekolah boleh. Jadi kan biasanya ada ini tahu perwakilannya dari tiap sekolah. Oke. Kecamatan sebagai wadah komunikasi guru di masing-masing daerah sebagai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gitu tak? Gimana Pak? Bertukar ilmu aja Bu. Untuk bertukar ilmu. Oke, untuk bertukar ilmu. Halo Bapak Taufik, cerah sekali gambarnya. Pakai HP. Laptopnya nggak bisa connect wifi-nya Pak. Tak tethering juga.
Mohon maaf ya, jaringannya Apa, tidak Pak? bersahabat. Wah, tenang saja, Pak. Yang penting kita bisa mengerjakan. Iya, makanya tadi langsung tak pikir, wah ini kirim link si Aing. Bu Patricia kedinginan kakinya habis dari kamar. PGRI ya Pak ya? Ya Pak Taufik, kita sekarang Iya, di PGRI, bagian modal PGRI. sosial. Kenapa? Kita sekarang di bagian sosial Pak, modal sosial. Ini Oke, tadi oke. ada KKG, kecamatan, terus Iya, kemudian ada betul. sekarang. Iya, boleh. Instansi PGRI. soalnya boleh. Nah, PGRI ini manfaatnya sebagai organisasi profesi guru. Pemanfaatannya sebagai apa ya? Sebagai Wadah pengembangan, salah satu wadah pengembangan diri gitu tak, ditulis gitu tak. PGRI sebagai Salah salah satu satu wadah untuk pengembangan diri. Sebagai salah satu wadah, sebentar, salah satu wadah. Ini Oke, Pak Bapak. saya ngechat. Oke, komite dengan wali murid itu gimana? Rapat orang tua dan komite? Atau gimana? Pak Ardi? Itu untuk modal sosial ini kayak lebih ke kelompok sih. Iya, maksudnya atau kan asosiasi seperti itu. Komite tadi sudah di modal manusia, kayaknya sudah yang tadi saja. tidak tadi saja, nggak usah masukkan di modal sosialnya. Oke, siap. Iya. Untuk PGRI, KKG, apalagi selain itu? Kelompok belajar gitu dah? Kalau di sekolah saya itu kampus mengajar bisa Bu diajar. Kampus mengajar. Oke, siap Ardi. Sosialnya kan untuk di sekolah juga terasa. Iya benar. Sekolah kampus saya pernah dapat itu tapi sudah selesai Pak Ardi. Kampus mengajar manfaatnya apa? Pak Ardi, Pak Taufik, manfaatnya apa? Sebagai apa ini? Biasanya untuk ini memberikan metode baru atau meningkatkan pembelajaran dengan metode terbaru. Iya, boleh. Kayak kemarin di saya itu untuk kegiatan ini pembelajaran daring dan juga pemanfaatan literasi untuk di sekolah saya kemarin. Luring apa daring, Pak? Yang daring kemarin Bu, kampus mengajar itu kan juga bisa kita kerjasama. Sampai sekarang tuh masih ada loh. Luring. Ya. Oh, enggak, orangnya ke sini, Bu. Anak-anaknya ke sini. Pak. Luring, Pak. Daring ya, online kok, Pak. Di sekolah saya itu kebagian waktu daring, Bu. Pak, tapi kalau daring ya online, Pak. Luring yang tatap muka, Pak. Oke, jadi yang kemarin itu tempat saya kebagian daring. Kalau yang sekarang ini pelaksanaannya luring, tapi sekolah saya masih gitu. jatah. Berarti ada yang luring sama ada yang daring ya? Kalau sekarang luring, Bu. Kalau dulu kegiatan itu apa nih Pak tadi? Untuk kegiatan apa Pak? Pengembangan kompetensi literasi bagi siswa. Biasanya anak-anak itu diajak ini untuk membaca, kemudian memahami numerasi seperti itu, Bu. Gini tak Pak? Kampus mengajar untuk kegiatan pengembangan literasi dan pengembangan numerasi gitu. Oke, betul. Oke. Sudah? Sudah, nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah saya masuk ke modal fisik. Modal fisik, oke. Modal fisik itu bisa bangunan, bisa infrastruktur atau sarana prasarana. Oke. Modal fisik bagaimana? Tempat parkirnya kayak gimana? Tadi yang tempat ibadah tadi. Oh, tempat ibadah ya? Bisa digunakan sebagai apa ya? Alternatif kegiatan siswa di bidang keagamaan boleh ditulis seperti itu.
Gimana Pak Ardi? Ya, kurang lebih sama, Pak. Iya. Fisik itu bisa bisa bangunan, bisa infrastruktur, bisa sarana prasarana. Contohnya kalau di sekolah ada kegiatan atau apa, kita bisa pinjam apa gitu, sound Ya, system atau bekerja sama dengan misalnya ustadznya atau mungkin apa ya namanya? modal Iya, fisik Kak. itu kayak modal kayak internet, habis itu kayak lahannya, atau apa lagi Pak? Modal fisik di sini bisa bangunan, bisa ya itu tadi ruang kelas, bisa laboratorium, ruang pertemuan, ruang pelatihan itu bisa. Bisa juga sarana seperti saluran pembuangan, sistem air, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Oke, Wah, apalagi jangan ini sebutkan selain tempat tempat. ibadah, apalagi yang dekat dengan kita? Apa ya? Ketika ada kegiatan atau ada lahan parkir, ada nggak? Pak Ardi, di sekolahnya Pak Ardi ada? Yang dimana? Oh, tempat saya lahan parkir Kebutiran jadi satu dengan lapangan, Bu. Oh, Kalau Iya. lapangan. atas, Kalau Di di sekolah lapangan saya ini itu lapangan sekolah atau ada gimana? lapangan sekolah. kalau di saya itu ada balai RW yang biasanya itu bisa digunakan kalau perlu space yang agak luas itu bisa pakai di situ. Oke, kalau gitu saya tulis ya Balai RW ya. Di sekolah Pak Ardi lapangannya itu lapangan apa? Itu lapangan agak jauh, Pak, kalau yang di luar sekolah yang biasanya kita pakai untuk parkirnya sepeda itu dan dijaga khusus sih. Kalau untuk acara-acara internal di sekolah itu kita menggunakan lahan sekolah, tapi kan kita tidak masukkan di aset karena itu Iya, kepunyaan kita sendiri. iya. Di sini ya nggak apa-apa, balai RW ada di saya, nggak apa-apa kalau mau dimasukkan. Balai RW itu halamannya luas, kemudian bangunannya bagus. Biasanya kalau ada kegiatan yang memerlukan tempat agak luas, itu biasanya bisa dipakai. Oh gitu. Ada Ini juga ini Pak, yang baru Zen, ini tempat saya loh. apa? Ada tempat yang baru ini, Kota Lama ini Pak. Kota Lama. Ah, Iya, benar-benar. Boleh, dekat boleh dengan itu. Betul. itu. Ya, itu bisa jadi sumber belajar juga ya? Iya, Iya, sebagai bisa sumber dijadikan belajar sumber juga, belajar. pemanfaatan di mana anak-anak bisa menggali lagi Iya, iya. informasi atau sejarah-sejarah Kota Surabaya Iya, itu. iya. Ini Pak Zan tadi ngecat apa nggih? Oh itu, kita kembali ke Pak Zen ruang tadi utama Pak. ngecat apa itu Pak? Oh, monggo bisa kembali ke room utama. Tak kembali stop dulu ya. Oke. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Oke, nanti kita cari waktu lagi untuk diskusi lagi nggih. Monggo Oke, Bapak Ibu, siap. kita ketemu lagi di ruang utama. Oke, terima kasih semuanya.